Somebody's legit crying for help right now. Guys, run! There's a helicopter and it has searchlights. Get out of here! I literally think someone's getting attacked in that asylum. Apa yang terjadi jika kalian datang ke suatu tempat dan besoknya kabar berita di TV menyiarkan kasus pembunuhan di tempat yang kalian kunjungi sebelumnya? Video kali ini datang dari seorang YouTuber dengan nama Sam dan Colby yang sebenarnya berniat untuk mengunjungi bangunan rumah sakit jiwa di Washington DC, Amerika. Sekedar informasi bahwa tempat yang akan Sam dan Colby kunjungi ini berada di tengah hutan dan mereka semua baru menyadari apabila hutan yang akan mereka masuki memiliki tanda dilarang masuk oleh pihak berwajib. So I think we're in the right place. This is probably really bad. But we're stinking savage, boy! Exactly. I tried. Karena mereka sudah jauh-jauh ke tempat itu dan tidak ingin pulang dengan tangan kosong, mereka memaksa masuk ke tempat itu hingga mereka menemukan hal ini. I see it. Get down. You hear that? Right over there. Get behind your tree. The camera can zoom in that far. There's the guy right there. Yo, I see the guy in the red. I see him. Let's just wait until they go. Ketika mereka sedang berjalan santai menuju lokasi, tiba-tiba mereka melihat beberapa orang lewat di depan mereka. Sam, Colby, dan yang lainnya langsung cepat-cepat bersembunyi mengingat bahwa wilayah ini dilarang dimasuki oleh orang selain pihak berwenang. Selain itu, ketika mereka mendekat, diketahui orang-orang yang mereka temui sepertinya berjalan dari arah gedung rumah sakit jiwa yang akan mereka kunjungi. Tidak diketahui hal apa dan kenapa itu bisa terjadi, tapi agenda Sam dan Colby untuk mengunjungi rumah sakit jiwa terbengkalai itu tetap harus dilanjutkan. The guys are right around this corner, so we're gonna throw on a light really quick. Ketika mereka sampai di gedung rumah sakit, terdengar suara keras seperti seseorang mendobrak pintu atau suara tembakan di sekitar sana. What's that noise? It sounded like a banging, like someone was trying to open a door. Tapi tanpa memperdulikan hal itu, mereka tetap memasuki rumah sakit itu. Yo, go. Everything's like falling down. Oh my god, that scared me. Ketika menjelang malam, tiba-tiba polisi datang memasuki rumah sakit terbengkalai itu, yang dimana membuat semua orang yang ada di sana panik dan segera kabur dari tempat itu. Let's get out of here. Police sirens. Ketika berada di luar, hutan menjadi tempat yang gelap dan menyalakan penerangan adalah ide buruk yang bisa membuat polisi mengetahui lokasi mereka, sehingga mau tidak mau harus menjauh dari rumah sakit jiwa itu tanpa penerangan sedikit pun. Get down. You actually get down. That's not cool. Get down. There are people right in front of us that are not Colby. And they are looking right past us. I can't see him on camera. Yeah, you can't see him on camera, but they're literally walking right there. Colby is right in front of me. You can't see anything. But he's laying down army position in a bush. He's telling me not to go any further. Mereka yang berusaha kabur harus menghindari banyak orang di sana, jebakan pemburu, dan selain itu mereka juga harus menghindari helikopter pengintai di atas kepala mereka. There's a helicopter and it has searchlights. What the shit? You can see it. I don't know if it's looking for us or the tree. That literally had a searchlight. Why would it have a searchlight? Run. Ketika mereka kabur, tiba-tiba terdengar suara teriakan seseorang yang terdengar seperti menangis dan meminta bantuan. Jesus. Oh my god. What the? Did you get that? Yeah, I got that. Somebody is screaming. Someone's screaming bloody murder. Let's get out of here faster. Come on, guys. Karena takut, mereka memilih untuk menyelamatkan diri mereka terlebih dahulu. Guys, what the Do you hear that? Yeah, get out of here. Go. Guys, run. There's a police. There's a cop right next. Yes, I'm filming the cop right now. Ketika keluar dari hutan, mereka melaporkan temuan mereka kepada polisi. Tentunya hasil video penelusuran mereka tidak mereka berikan kepada polisi. Hanya saja jika dipikir-pikir, kenapa hutan yang sepi dan ditinggalkan tiba-tiba menjadi ramai penjaga berlalu lalang sampai helikopter pengawas dikerahkan saat itu.
Beberapa hari kemudian muncul di berita, seseorang guru wanita bernama Laura Wallen dengan kondisi hamil 6 bulan ditemukan tewas di dekat ladang itu. Diketahui pembunuhan itu direncanakan oleh pacarnya sendiri lantaran masalah anak yang dikandung Laura adalah anak dari laki-laki lain yang membuat pacarnya memutuskan untuk membunuh Laura. Tyler Tessier, pacar Laura, dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun dan beberapa bulan kemudian Tyler diketahui melakukan bunuh diri di dalam selnya dengan cara gantung diri. Dari hal ini diketahui bahwa hal-hal seperti helikopter pengintai dan beberapa orang penjaga berkeliaran ialah karena mencari keberadaan Laura yang hilang dan disembunyikan oleh pacarnya di suatu tempat di sekitar rumah sakit di mana Sam dan Colby melakukan eksplorasinya. Bagaimana menurut kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. English? I don't know You if speak they English? No English. or, No? Oh, okay, okay. Okay, come with us. Hey, Josh. Do you see those the couple that was back there? You wanna come Can with you tell us? them their daughter's up here and she's scared? They. Pada video sebelumnya, kami sudah menunjukkan betapa menyeramkannya pegunungan yang berlokasi di Amerika Utara. Waiting for connection. Bluetooth connection success. Sekarang kita ditunjukkan kasus aneh yang masih berlokasi di Amerika Utara. Seorang pria bernama Josh membagikan pengalamannya di channel YouTube-nya yang bernama Exploring with Josh tentang hal mengerikan apa yang dialaminya. Sebelum masuk ke cerita, mari kita mengenal sedikit tentang Josh ini. Josh adalah YouTuber yang memiliki konten tentang penelusuran atau kunjungan ke tempat-tempat yang terbengkalai dan tidak terawat di seluruh dunia. Dan pada video kali ini, Josh mengunjungi sebuah gua terpanjang dan terdalam nomor 3 bernama Ape Cave yang berlokasi di Amerika Utara. Dalam penelusurannya, semakin dalam Josh memasuki gua itu, akses jalan di gua itu semakin sempit. Bahkan Josh sempat khawatir karena sempitnya gua yang mengharuskan mereka merayap beberapa meter untuk melaluinya. Kneeling down now. I think we're gonna have to kneel down. Oh God. Dude. Okay. Ketika setelah beberapa menit berjalan, merangkak dan merayap, di ujung gua mereka sangat terkejut atas apa yang mereka temukan. Mereka menemukan seorang anak kecil menangis sendirian tanpa membawa alat bantu apapun seperti alat penerangan di sekitar anak kecil itu. No English. No? Oh, okay, okay. Okay, come with us. Hey, Josh. Do you see those the couple that was back there? You wanna Can come you with tell us? them their daughter's up here and she's scared? They don't speak. She doesn't speak She doesn't English. speak They don't English. speak English. It's okay. It's alright. Setelah menemukan anak kecil itu, Josh berusaha menenangkan anak kecil itu. Tapi sayangnya anak kecil itu tidak bisa berbahasa Inggris. Akhirnya Josh langsung membawa gadis kecil itu keluar dari gua dan mempertemukannya dengan orang tuanya. Fakta menarik dari pengalaman ini, Josh diberitahu oleh petugas tempat bahwa gadis kecil itu datang memasuki gua sendirian tanpa membawa perlengkapan apapun. Selain itu, gadis kecil itu ketika tersesat tidak berani mendekati orang asing karena ajaran dari orang tuanya untuk tidak berbicara dengan orang asing. Dan diperburuk dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, membuatnya menangis ketika bertemu Josh. Sehingga di mata gadis kecil itu mengira bahwa ia dipaksa untuk mengikuti Josh dan teman-temannya. Untungnya kesalahpahaman dapat terselesaikan ketika gadis itu diselamatkan. Selain itu, para turis yang mengunjungi gua ini tidak pernah memasuki hingga ke ujung gua karena untuk sampai ke ujung, para turis harus merayap seperti yang dilakukan oleh Josh dan teman-temannya, sehingga banyak turis yang berhenti dan kembali ke permukaan, yang dimana membuat gadis kecil itu tidak dapat ditemukan. I can't believe we kept going. Yet again, I'm with Josh. No Josh. Menurut kalian, apakah gadis kecil ini dalam memasuki gua ini kerasukan oleh penunggu gua di tempat itu? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kisah ini berasal dari negara tetangga kita, Filipina, yang dimana seorang perempuan dengan nama Channel Maegap mengunggah sebuah video dirinya yang terbangun di tengah malam karena mendengar suara dingkihan mengerikan.
Makhluk apapun itu yang berada di luar tidak hanya mengeluarkan suara yang sangat mengganggu, tapi juga mencoba untuk masuk melalui jendela. Untungnya Maegap ini dan semua anggota keluarga di sana melewati malam itu dengan selamat. Dikatakan oleh ibunya bahwa hal itu mungkin ada sangkut pautnya dengan mendiang ayahnya yang pernah melempar babi putih dengan sebongkah batu yang sedang mencari makan di depan rumahnya sampai babi itu lari. Tapi keesokannya ketika dicek di depan rumah tidak ada bekas gigitan babi atau makanan sisa dari babi itu sebelumnya. Akhirnya hal itu juga dikaitkan dengan makhluk mitos bernama Aswang karena Aswang dapat berubah bentuk apapun yang ia suka dan suka memakan anak dalam kandungan. Tapi menurut penelitian kami di ChatGPT, dari semua informasi yang kami dapatkan, makhluk itu mungkin saja ialah tik-tik. Tik-tik dikatakan memiliki bentuk yang menyerupai burung besar dengan sayap hitam dan bulu berwarna gelap. Mereka biasanya berburu di malam hari dan memburu wanita hamil atau wanita yang baru saja melahirkan. Ketika tik-tik menemukan korban potensial mereka dikatakan akan mendarat dan mengeluarkan suara berisik yang bisa membangunkan atau menarik perhatian korban mereka. Setelah menemukan korban, tik-tik kemudian akan mencoba untuk menghisap darah dan memakan janin yang ada di dalam kandungan. Tidak hanya sampai di situ, warganet juga berasumsi bahwa mungkin saja tetangganya memiliki peliharaan babi atau di dekat rumahnya ada peternakan atau penjagalan babi. Wanita ini pun menunjukkan bahwa rumahnya hanyalah perumahan penduduk biasa dan tidak ada yang aneh di sana. Elementary school, ayan siya. So ito yung itsura ng bahay namin, ayan siya kapag nasa malayo ka. And kitang-kita nyo naman na magkakalayo talaga yung bahay ng mga kapitbahay namin. Puro kahoy lang talaga yung nakapaligid sa bahay namin. Dikatakan bahwa gangguan itu selalu muncul setiap malam di rumahnya. Tapi gangguan itu tiba-tiba menjadi berhenti setelah ia melahirkan anaknya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.